Oke, Pak. Cek, tidak. Cek. Oke, baik. Bisa nih? Iya, Bu. Setelah terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar modal luring dengan topik budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Karim Ismail MPD. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang tenterang menderang yang seperti kita rasakan saat ini. Baik, pertama-tama marilah kita juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat sederhana ini guna untuk melaksanakan webinar program guru penggerak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa memperhatikan ataupun menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya pada hari ini untuk menyimak pemaparan tentang topik budaya positif. Ini merupakan kegiatan dari program guru penggerak dalam rangka untuk mensosialisasikan platform Merdeka Belajar dengan topik budaya positif. Baik, kita mulai saja langsung. Jadi kita mulai dari paradigma pembelajaran. Jadi kalau kita kembali flashback ke masa lalu, jadi paradigma pembelajaran di masa lalu itu dominan ke guru center atau berpusat pada guru. Nah sekarang untuk pembelajaran kekinian, ya, kita berupaya untuk menjadi fasilitator bagi anak didik kita atau istilahnya dengan student center. Ya. Nah inilah yang dikenal sebagai paradigma yang baru untuk hal kekinian. Baik, jadi salah satu cara memperkenalkan paradigma pembelajaran yang dicetuskan pemerintah hari ini adalah melalui program pendidikan guru penggerak atau lewat sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini perkenalan saja Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama sebagai perkenalan nilai guru penggerak itu ada yang pertama adalah memilih. Jadi kita sebagai guru kita berupaya untuk mendorong diri sendiri, memperkuat motivasi dalam diri kita untuk melakukan perubahan mulai diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran. Contoh misalnya, kalau saya pribadi pernah menerbitkan buku dan beberapa artikel pernah saya terbitkan di website Guru Berbagi Kemendikbud. Yang pertama, yang kedua adalah reflektif. Reflektif ini adalah senantiasa melakukan evaluasi diri. Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, kita berusaha untuk merefleksikan dan sekaligus mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di kelas. Kemudian yang ketiga, inovatif. Jadi seorang guru penggerak mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait dengan situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kalau saya pribadi sebagai bentuk aksi nyata dan inovatif di kelas adalah memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk belajar membuat konten video dan dia post di akun YouTube-nya. Kemudian berikutnya adalah berpihak kepada murid. Jadi bagaimana kita sebagai guru berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, yang tujuannya semua adalah berpihak kepada murid. Ya. Contohnya misalnya
Ini ada kesepakatan kelas yang dibuat di semua kelas, ya, dan menyusun bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Kemudian berikutnya adalah kolaboratif. Ini membangun kerjasama antar guru, ya, kemudian pemangku kebijakan di sekolah, ya, termasuk juga dengan anak didik kita. Kalau misalnya contohnya di sesama kita dengan teman-teman guru adalah membentuk atau aktif di kegiatan MGMP. Sekarang peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ini filosofinya Ki Hajar Dewantara yang tiga istilah. Yang pertama adalah Ingar Suntulodo, kemudian yang kedua adalah Ingmadio Manungkarso dan Tuturi Handayani. Di mana kalau kita berada di depan, kita bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Kemudian kita di belakang mampu memberikan motivasi atau dorongan yang positif kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Artinya bisa menjadi mentor atau tempat berbagi bagi teman-teman guru yang lain. Yang tujuannya adalah bagaimana kita membelajarkan siswa itu berpusat pada mereka, bukan lagi asal mau tak, artinya tergantung pada karakter mereka. Kemudian mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi artinya seorang guru penggerak mampu bekerja sama dengan baik dengan rekan timnya dan membuka ruang diskusi, ya, di dalam komunitasnya, baik di sekolah maupun di komunitas satu visinya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, melakukan pembelajaran berdasarkan hubungan kekeluargaan dan melibatkan siswa atau anak didik kita dalam kegiatan. Misalnya kemarin itu ada kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan. Kemudian sore nanti kita akan adakan pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi seorang guru penggerak tidak hanya bergerak di dunia kerjanya saja di sekolah, tapi bisa mengembangkan diri di luar komunitasnya seperti misalnya MGMP, forum diskusi atau organisasi yang lain. Nah, kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin positif artinya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid, seperti misalnya ilusi guru mengontrol murid, tanda kutip ya, memaksa peserta didik melakukan sesuatu yang ingin guru sekalipun hal itu merupakan hal baik, tanda kutip memaksa ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin diri adalah motivasi internal di mana seorang mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya menuju pada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna, dengan katakan bahwa seorang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang telah disepakati di beberapa kelas di sekolah yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang serta diterima. Kemudian ketiga adalah kebebasan, kesenangan, kemudian kepuasan. Lanjut. Jadi ada materi berikutnya adalah alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada seseorang berbuat sesuatu karena takut menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh misalnya kalau kita, apa alasan Anda datang ke kantor waktu? Boleh jadi ada yang datang ke kantor karena terpaksa atau karena takut dihukum misalnya. Itu motivasi pertama yang tingkat terendah. Artinya kalau tidak ada hukuman, boleh jadi dia tidak akan pergi ke kantor. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ya, boleh jadi ada orang pergi ke kantor
Atau misalnya siswa pergi sekolah karena mau dikasih hadiah atau penghargaan yang lain. Kalau tidak ada hadiah atau imbalan, bermalas-malasan lagi. Itu level yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tingkatan kesedaran sebenarnya. Jadi orang pergi ke kantor atau pergi sekolah, dia kan dia sadar bahwa dia butuh ilmu. Ya. Contoh, ini ada kasus dulu. Bisa minta disimak dulu kasusnya. Ini terkait dengan mana hukuman, mana konsekuensi. Apakah sama atau beda? Ya, kasus satu. Misalnya ada seorang anak ini di rumah enggan membereskan mainannya ketika diminta. Jadi ada dua tipe orang tua yang bertindak sesuai dengan kondisi anaknya. Orang tua A memarahinya, sementara orang tua menyita mainan tersebut seharian sehingga tidak bisa bermain. Pertanyaan saya adalah, dari orang tua A dan B, yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi, atau samakah hukuman dan konsekuensi? Ya, Ibu Irma mungkin. Ya, jadi dari kasus aku sesuai dengan pengamatan saya Pak ya, untuk kasus di mana anak enggan membereskan mainannya ketika diminta, itu di poin A menurut saya itu termasuk hukuman, sedangkan di poin B itu termasuk konsekuensi. Ya, terima kasih atas tanggapannya Ibu Irma. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ya, A hukuman, B konsekuensi, itu menurut Bu Irma. Pak Taki, kalau Pak Taki bagaimana? Ya, no comment. Ini ada contoh berikutnya lagi. Jadi A itu hukuman, B itu konsekuensi. Oke, coba kita lanjut ke kasus 2 untuk mempertajam lagi kira-kira. Ini ada kasus 2. Misalnya ada anak membuat konar di sekolah, kemudian sampai di rumah, orang tua A bertindak memotong rambutnya dengan tujuan memberikan pelajaran kepada anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua B menyita seluruh gadgetnya selama semalam di rumah. Kira-kira yang mana hukuman dan konsekuensi, atau hukuman semuanya atau konsekuensi keduanya? Jadi ini anak berbuat malah di sekolahnya, sampai di rumah orang tuanya tahu. Jadi orang tuanya yang bagian A itu mau potong rambutnya dengan tujuan memberikan pelajaran kepada anaknya. Yang kedua, orang tua menyita semua gadgetnya selama 1 malam di rumah. Iya. Ya, Ibu Haya. Gimana tanggapannya Ibu Haya? Kalau di nomor A, orang tua memotong rambutnya untuk memberikan pelajaran, itu salah satu hukuman bagi hukuman, ya. Berarti B konsekuensi. Nanti terbalik. Orang tua menikah Kayak HP, semua mainannya. Yang hukuman yang pertama konsekuensi, karena orang tua itu meminta, itu berarti salah satu hukumannya itu, tapi seperti juga jangan Ya, jadi sebentar kita akan pertajam di mana hukuman, di mana bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi mana kesimpulannya, yang A konsekuensi, B hukuman. Menurut Bu Haya? Ya, menurut Bu Haya, orang tua A katanya konsekuensi, memberikan konsekuensi kepada anaknya atau sanksi. Yang bagian B adalah hukuman. Atau ada tanggapannya yang lain? Bapak Ibu yang lain? Sebentar ya. Jadi bagian A hukuman, kemudian B itu konsekuensi. Saya kata yang bukan balik ceritanya, mau dipertegas. Iya, hukuman.
Iya, terima kasih. Jadi Iya. sampai saya salah jadi bilang barangkali terbalik. Oh iya, tidak apa-apa Bu ya. Jadi bagian A itu bermaksud anak karena dia membuat kesan kepada anaknya, maka tanda kutip boleh jadi anak itu akan menyimpan kesan negatif dalam dirinya walaupun kita tidak tahu mungkin ya. Walaupun kita bertujuan untuk memberikan pelajaran, tapi pelajaran itu membuat kesan negatif kepada anaknya. Ya, kemudian bagian B tujuannya itu mengajarkan anak berlaku lebih baik di masa mendatang. Konsekuensi yang sehat membantu membuat hati beliau dari kesalahannya. Coba ini perbedaannya, Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada istilah baru sebentar, restitusi namanya. Yang selama ini mungkin kita dengar atau lakukan di sekolah itu hukuman dengan konsekuensi. Mirip tapi beda. Kemudian ada istilah baru restitusi. Di layar ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi nanti ada pilihan. Ya, ada pilihan mungkin ada pilihan yang harus dipidana sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Milih dia bukan satu saja sebagai konsekuensi, tapi ada pilihan yang dia harus selesaikan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi yang tadi kasus yang kedua, dipotong rambutnya tiba-tiba, tidak ada penjelasan sebelumnya, kaget dipotong sembarang rambutnya misalnya, kaget boleh jadi tanda kutip, boleh jadi anak itu akan dendam sama orang tuanya. Ya. Kalau sanksi, dia hanya bersifat sementara. Dari bagian contoh yang tadi orang tua B, dia kan hanya ambil semalaman mainannya. Belum jadi mungkin benci sama orang tuanya, paling hanya 1 hari, jangka pendek sifatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hukuman korban, dianggap itu anak itu gagal atau tidak adil. Ya, kalau sanksi korban bisa diabaikan, kalau dia bersifat sementara. Kalau restitusi, dia mendapatkan ganti, ada nanti pilihannya dia, dan dia sendiri menemukan pilihan ketika berbuat kesalahan. Ya, saya langsung ke bawah saja. Yang paling bawah, murid membenci peraturan. Nah, itu. Nah, di atasnya lagi peraturannya adalah kamu harus, kata-katanya kamu harus. Nah ini, pokoknya kamu harus begini begitu. Itu hukuman. Kalau anak-anak berbuat salah, pokoknya kamu harus bersihkan WC misalnya. Itu hukuman. Kalau sanksi, karena ada aturan sudah dibuat. Aturan keyakinan kelas sudah dibuat. Kalau anak-anak melanggar itu, berarti dikembalikan ke situ. Aturannya ada. Ada dasar kita memberikan sanksi. Pertanyaannya adalah apa peraturannya? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian di paling bawah, murid, anak atau siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi, tadi ada keyakinan kelas yang separatis sudah dibuat. Ditanyakan kembali, misalnya ada satu poin keyakinan kelas tadi itu datang tepat waktu. Kalau misalnya Sriadi terlambat, itu ditanya dulu Mas Sriadi, kenapa terlambat? Ya, kalau kita menghukum, Sriadi datang terlambat, langsung bersihkan WC misalnya. Sriadi masuk bersihkan WC, harus bersihkan WC, itu hukuman. Kalau restitusi, dikembalikan dulu, ditanya dulu kenapa terlambat, kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas. Oh, di keyakinan kelas kita itu ada begini, datang tepat waktu. Nah sekarang kenapa kamu datang terlambat? Kamu yakin tidak ada kesepakatan kita minggu lalu misalnya? Kemudian dikembalikan, bagaimana caramu besok tidak terlambat lagi? Itu restitusi. Sepercepatnya. Ini penjelasannya yang tadi. Jadi kalau hukuman itu tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan salahnya seseorang. Pokoknya langsung, tidak ada kesepakatan awal yang dibangun. Kalau konsekuensi ada aturan yang dibuat dulu. Kalau anak-anak melanggar ada rujukan tak. Nah, kalau sebentar kita usah restitusinya. Ini konsekuensi dengan hukuman. Jadi kalau konsekuensi ada aturan dulu kita buat, baru kita kembali ke situ. Ada rujukan tak untuk memberikan sanksi kepada anak-anak. Misalnya di kelas ditegur berapa kali, gitu.
kemudian kita berikan sanksi, itu konsekuensi namanya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang akan memungkinkan murid untuk mengevaluasi dirinya secara internal terhadap kesalahan yang mereka buat. Ini ada tahapan-tahapannya. Ini disarankan kita hierarki, artinya hierarki itu berurutan dari bawah ke atas. Ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Kata-katanya di bawah itu ada kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Misalnya anak-anak misalnya datang terlambat, itu boleh jadi anak-anak terlambat karena tidak terpenuhi tadi 5 kebutuhan dasarnya. Boleh jadi mungkin tidak makan di rumahnya, boleh jadi, atau kebutuhan pertama tidak terpenuhi. Kata-katanya itu ya, contohnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kata-katanya untuk validasi tindakan, misalnya Sri Adi, saya datang terlambat, ditanya kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Ya, perlu dikomunikasikan dulu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia tidak makan di rumah kemudian ke sekolah datang terlambat, boleh jadi kan kebutuhan dasar pertama yang tidak terpenuhi. Jadi boleh mungkin dikasih makan dulu baru masuk dalam kelas. Kalau yang ketiga, kembali ke keyakinan kelas tadi itu, dihubungkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi. Kalau si Asriadi paham itu, kemudian melakukan kesalahan, dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya secara sadar, bukan lagi karena paksaan, bukan lagi karena intervensi, tapi kesadaran dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Kita masuk ke posisi kontrol guru. Menyikapi seseorang yang berbuat salah atau siswa kita berbuat salah. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, bisa penghukum dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk kata-kata verbal. Yang ini bersifat memaksa. Biasanya bersifat memaksa ini kalau penghukum. Kalau yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya ini orang banyak bercerita dulu, agak sedikit ringan kata-katanya, tapi pedis kata-katanya, sehingga anak itu merasa buruk tentang dirinya, ya, karena berbuat salah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Ini sebagian orang anggap ini baik sebenarnya, tapi ada kelemahannya. Di mana posisikan diri sebagai guru itu sebagai teman, ya kan? Dan kelemahannya ada. Biasanya kelemahannya adalah ketika guru itu melepas kontrolnya ke anak-anak, biasanya kembali ke sifat aslinya. Biasanya itu kelemahannya. Yang keempat adalah sebagai pemantau, monitor, mengawasi. Misalnya berapa kali mencari kesalahan berdasarkan keyakinan kesepakatan kelas atau aturan yang kita telah buat, itu dicatat semua. Dan dengan itu siswa sendiri yang mau terima konsekuensinya. Ini ada contoh. Yang kelima, dulu sebelum saya lanjut ke videonya, yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi siswa yang diminta untuk memperbaiki kesalahannya, guru hanya memfasilitasi. Ini ada contoh kasus. Coba kita lihat video di atas.
Ini videonya Ihsan. Kalau kita sepintas video ini, kira-kira Ihsan ini melakukan kesalahan apa? Atau apa peraturan di sekolah yang dia langgar di layar? Coba kita pilih dia. Ini sudah dipanggil, sudah dipanggil. Oke, untuk kasusnya Ihsan, Ihsan pada saat itu ke sekolah dengan mengenakan sandal, tidak mengenakan sepatu. Artinya Ihsan melanggar satu aturan berpakaian rapi di sekolah. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana yang kita akan lakukan ketika kita melihat Ihsan seperti itu? Padahal Ihsan ini orangnya, ya paling tidak dia orangnya mestinya harus diteladani oleh teman-temannya. Oke, kalau posisi saya sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, maka saya akan bertanya begini kepada Ihsan. Ihsan, dengan kondisi ya, nada tinggi sebenarnya ya. Saat kamu tahu mengapa kamu saya panggil ke ruangan saya? Ihsan katakan, mungkin berutara ini. Tidak tahu Pak. Misalnya, dia begini, mana sepatu? Ihsan jawab, iya Pak, sepatu saya basah. Pak kemarin Pak saya pulang sekolah, kemudian di jalan. Karena posisi saya sebagai penghukum, makanya saya akan katakan, saya tidak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu keluar ruangan saya, kemudian berdiri depan pintu hingga jam pelajaran saya selesai. Itu posisi sebagai penghukum. Pokoknya tidak terima alasan dari siswa, tidak boleh terima alasan. Pokoknya dia, ya, ucapannya jadi. Nah sekarang kalau posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah, tensinya saya kurangi. Contoh, Ihsan, kamu tahu mengapa kamu saya panggil ke rumah saya? Ihsan, tidak tahu Pak. Lihat kakimu, mana sepatumu? Sepatu saya basah. Kemarin saya saat pulang sekolah saya kehujanan di jalan Pak. Kemudian saya jawab sebagai guru, aduh, saya kecewa sama kamu. Ya, diturunkan tensinya. Saya kecewa sama kamu. Kenapa begitu ceroboh? Kamu kan bisa taktisi supaya sepatumu tidak basah begitu. Kamu harus menjadi contoh bagi kamu yang lain untuk kamu berpelanggaran begini. Silakan keluar dari ruangan saya. Ihsan, maafkan saya Pak. Ya, baik Pak. Ya, jadi buat kondisi dia dibuat merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian kalau saya pada posisi sebagai teman, ini dipanggil baik-baik. Ihsan, ayo kesini, mana sepatumu? Nah, duduk, saya pisahkan dulu deh, duduk dulu ya. Katakan ini pasti disebut teman. Misalnya Pak, maaf Pak, basah kemarin saya pergi saat hujan pulang sekolah. Oh begitu. Padahal kan Ihsan kalau berpakaian lengkap, ya, besok berpakaian lengkap lagi ya. Tahu kan itu untuk saya, kamu harus menjadi yang terbaik. Dan Ihsan jawab, iya Pak siap. Ya, guru, saya sebagai guru mengatakan silakan masuk ke kelas, siap untuk belajar. Jadi kita memposisikan diri sebagai temannya dalam menyikapi kesalahan yang dia perbuat. Kemudian keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Misalnya, San, kamu tahu mengapa kamu saya panggil ke ruangan saya? Saya tidak tahu Pak. Dan saya katakan, mana sepatu San? Bisa katakan sepatu saya basah Pak, kemarin saya pulang sekolah saat hujan di jalan. Dan guru saya mengatakan, kamu tahu kan peraturan sekolah? Jadi ada rujukan kita. Saya mencatat sudah 5 kali kamu berbuat seperti ini. Artinya Ihsan ini berbuat kesalahan sudah berulang. Nah, tapi Ihsan sendiri yang menyadari dirinya bahwa dia berbuat salah.
Kemudian dia sendiri mengatakan bahwa saya menerima konsekuensinya. Saya akan berdiri di depan pintu tanpa alas kaki hingga pelajaran Bapak selesai. Ini dia sendiri menyebutkan apa yang dia harus lakukan sebagai sanksi atas dirinya sendiri. Kemudian terakhir adalah sebagai manajer. Ya, seperti yang ditampilkan di atas. Di kalimat terakhirnya adalah Ihsan diminta untuk membuat cara supaya mulai hari besok dan terus-terusnya bagaimana caranya dia menutupi atau memperbaiki kesalahannya dan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena terpaksa, bukan karena hukuman dan bukan karena yang lain, bukan juga karena imbalan atau penghargaan, bukan. Tapi memang kesadaran dirinya karena dia yakin bahwa kesepakatan yang dibangun bersama guru itu dalam bentuk kegiatan kelas dia yakini betul-betul karena itu positif akan membangun disiplin positif dalam dirinya. Itu intinya di situ. Nah, tujuan akhir dari restitusi ini adalah kita berusaha berada pada posisi kontrol yang kelima, jadi sebagai manajer, ya. Jadi sebisa mungkin setelah ini posisi satu apalagi posisi satu sebisa mungkin tidak dilakukan. Posisi dua pun demikian, kecuali ada hal-hal yang mendasar untuk itu boleh jadi boleh buat kita lakukan itu sepanjang memang untuk kedisiplinan kita. Tapi sebisa mungkin kita berusaha pada posisi sebagai manajer, ya. Makanya kita buat kegiatan pagi itu, misalnya kegiatan apel pagi itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan itu upaya-upaya untuk menumbuhkan kita sebagai guru berada pada posisi manajer, menumbuhkan keyakinan anak, yakin pada peraturan sekolah, yakin pada keyakinan kelas yang kita sepakati. Ketika mereka berbuat salah, mereka sendiri yang memperbaiki kesalahannya, bukan lagi karena terpaksa. Iya. Saya kira materinya sudah selesai. Saya kira cukup untuk pemaparan singkat saya. Saya kembali ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian atau materi yang disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya kami buka sesi tanya kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Silahkan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Bu Irma. Ya, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya bertanya tentang bagaimana posisi kontrol guru ketika ada kasus peserta didik seperti ini. Peserta didik tersebut terlambat datang ke sekolah karena adanya sesuatu hal yang boleh dikata menyita waktu peserta didik tersebut yang sangat penting bagi kami sehingga dia terlambat datang di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Lalu pemateri, posisi kontrol guru di kasus seperti ini dia tepatnya bagaimana? Oke, baik, itu pertanyaan dari Bu Irma. Jadi mungkin lebih kepada solusi apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut ketika dia sedang terlambat. Saya persilahkan kepada Pak Materi untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya sangat luar biasa dari Bu Irma. Ya, tidak ada kasus yang disampaikan tadi. Bagaimana posisi kontrol guru dalam menyikapi hal tersebut. Jadi kita kembali ke sini dulu, segitiga restitusi. Jadi kita ke langkah pertama dulu, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak berbuat kesalahan, boleh jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Misalnya tadi ada kebutuhan dasarnya, mungkin pagi-pagi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, jadi sehingga dia berbuat kesalahan seperti diungkapkan tadi. Jadi tanya dulu, kita upayakan komunikasikan dulu kepada anak itu, ya.
kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi tadi? Jadi mungkin ada disuruh sama orang tuanya, atau misalnya karena bocor banyak, itu kan ada alasan untuk berbuat. Itu perlu dikomunikasikan dulu. Setelah itu naik ke level 2. Ya, ada alasannya kita buruk. Kenapa bisa begitu? Kemudian untuk antisipasi untuk kegiatan apa namanya untuk besok lusa, kira-kira adakah caranya yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jangan begitu lagi, hanya begitu. Kemudian ketiga, naik ke level 3, ya. Jadi kita kembali ke kesepakatan kelas yang kita buat. Di kelas itu ada saya capture di sekolah dengan siswa. Kita kembali ke situ. Anak-anak itu tadi melanggar kegiatan kelas yang mana? Berarti yang pertama datang terlambat misalnya. Ya. Kita kembali ke situ. Dia yakin tidak sama itu. Nah, kita ke puisi guru. Jadi intinya di sini adalah komunikasi dulu dengan siswa. Ya, terus cek dulu kira-kira kebutuhan dasarnya apa, alasannya kenapa. Ya, kita berupaya untuk jangan berada pada posisi pertama dengan kedua, penghukum atau pembuat rasa bersalah dulu. Ya, kita sebisa mungkin berupaya ke tingkat 5, ya, sebagai manajer dalam komunikasi intens dengan anak yang tadi itu, ya kan? Bahwa dia tahu bahwa itu kesalahan yang dia telah lakukan, maka kita tanya balik supaya besoknya jangan begitu lagi. Kira-kira apa yang dilakukan besok untuk memperbaiki kesalahannya? Kalaupun misalnya ini kasusnya mungkin disuruh sama orang tuanya pagi-pagi harus kemana, itu mendesak sekali. Apakah itu tiap hari? Kalau misalnya itu tiap hari, berarti bagaimana cara untuk komunikasikan dengan anak tersebut supaya tidak terlambat? Apa yang harus dilakukan? Misalnya bangun pagi, disuruh mungkin lakukan dulu itu, baru siap-siap pergi sekolah. Ya, anak-anak yang diminta untuk cari cara. Jadi bukan kita sebagai guru yang tanda kutip memberikan solusi, tidak, tapi anak itu sendiri yang diminta untuk memberikan solusi atas dirinya sendiri. Itu sebagai manajer. Jadi menurut konsep ini adalah kita sebagai guru menghindari dulu berada pada posisi hukum dan memberikan rasa bersalah kepada anak, kecuali memang ada kondisi memungkinkan untuk itu, boleh dibuat. Tapi sebisa mungkin kita berada pada posisi manajer ataupun pemantau ataupun teman. Cuma masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya kira begitu. Atau ada feedback atau imbang balik dari dia. Terima kasih. Ada lagi? Saya kembali ke relator. Baik, jadi sudah tidak ada yang ingin bertanya. Oke, baik, jadi kesimpulan webinar kita pada hari ini adalah bagaimana kita seorang guru bisa menjadi kontrol untuk anak-anak kita semua, dan bagaimana kita membiasakan budaya positif baik di lingkungan kita, di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin demikian webinar pada hari ini. Mohon dimaafkan selebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua pada hari ini.